gitu kan ini. Yang paling bagus ya ini Mas. Iya. Paling bagus bisnis kita satu ini kuat dulu. Kuat Iya, dulu, Mas. yakin dulu, jadi dulu, Iya. baru ngembang ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Mas Wondo. Nah, untuk hari ini alhamdulillah kedatangan saudara kita jauh dari Tiga Raksa, Mustika. Ini adalah Mas Agus Poleng, ya. Beliau pecinta seni luar biasa. Hari ini berkenan hadir di Kirana nih ya. Eksklusif hari ini akan berbincang-bincang nih dengan saudara kita, Mas Agus. Mengenai apa aja nih Mas ya, mungkin nanti Kalian panjenengan. sebelumnya nanti boleh perkenalan dulu Mas. Oh. Oke, terima kasih Mas Wondo atas penyambutannya. Tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh alam ini kita bisa berjumpa sama-sama warga. Saya Mas Hartoti, Mas Teguh sebentar lagi dengan Mas Wondo. Terima kasih banyak juga. Nama saya Agus Winarno. Tapi suka dipanggil Agus Poleng. Poleng itu modeling. Suka miliknya suka mengingatkan, terutama mengingatkan pada diri sendiri, pada keluarga, selalu ingat kepada kedua orang tua dan kepada Gusti Allah dan kepada sesama. Tinggal di Tiga Raksa, Mustika Tiga Raksa, istri 1, anak 3. Itu dulu. Selanjutnya Luar biasa Mas Agus ya. Nih, Tadi udah ngobrol. Nah, kira aktivitas hari ini apa Mas? aktivitas sementara ini ada biasanya bordir komputer, Oh Mas. bordir bikin merek-merek seperti ini. Oke. Tapi ini alhamdulillah tambahan bisnis satu lagi yaitu Oke. marketing plafon Lapor. PVC, marketing plafon PVC. Nah seperti ini, kebetulan ini. Nah Iya. seperti ini, Luar biasa. siap sampai pasang nanti harga japri. Harga japri karena harga itu berkelas Mas Oke. dan relatif. Plafon PVC. Ini anti rayap, anti air, dan ringan. Dan mudah-mudahan semua puas dengan penampilan atau penemuan karya baru yaitu plafon PVC. Dan ini ringan. Mudah-mudahan ini lebih awet. Siapapun yang pakai ini, dan Mas Wondo juga bisa bantu marketing saya, market kita, sama-sama market gitu. Siapa tahu karena kita bertemu ini, kita dijodohkan mendapat rezeki dari sini juga nggak tahu juga kita. Ini penambahan bisnis yang baru ini. Jadi kalau Sabtu sama Minggu atau kadang ada di antara kita yang belum tahu. Tetangga saja kemarin itu mah susah adanya di Jakarta. Ternyata di samping kanan kiri kita udah mulai banyak plafon PVC. Iya. Oke Mas, mengenai perkembangan bisnis ini kan Mas Agus Poleng udah luar biasa nih. Amin. Dari bordir pakai hati, Iya. udah booming ya, udah Amin. sekarang. Alhamdulillah. Kemudian ini ditambahin dengan plafon ya. Iya. Dan tambah-tambah terus Iya. lain-lain juga ya. Luar biasa. Hmm. Nah ini untuk track-tracknya nih bagaimana nih Mas mengembangkan mungkin dari bordir pakai hati dulu ini Ya. biar tetap eksis Ya. gitu ya. Yang pertama Mas Wondo, saya waktu itu koreksi diri, introspeksi diri. Oh, Setiap seseorang yang jatuh bangun di dunia usaha itu langkah pertama, langkah awal yang harus dicari itu kok usaha jatuh bangun itu salah saya apa ya, kurang saya apa, koreksi diri dulu. Kemudian hasil dari introspeksi diri dulu itu menemukan sebuah rumus atau menemukan sebuah rahasia, dan rahasia ini umum. Bila mana usaha kita pengen maju, satu yang kita lakukan itu berbakti sama ibu. Berbakti sama ibu, nyenengin ibu, membahagiakan ibu, kemudian bapak. Setelah kita berusaha membahagiakan ibu, kasih duit ibu banyak, selalu terus menomorsatukan ibu bahasanya. Iya. Terus diutamakan, kemudian bapak yakinlah nomor 2 setelah ini benar ya, satu jalur ini benar, kita berbakti sama ibu. Bagaimana caranya istri ke kita ini sama. Istri harus berbakti sama suami. Karena rumus 2 itu dalam kehidupan.
suami berbakti sama ibu, istri berbakti sama kita. Itu kalau sudah benar, insya Allah nanti yang ngalir. Setelah rumus kita berbakti sama ibu, istri berbakti sama kita, rumus yang kedua, yaitu kalau punya utang cepat dibayar, atau kalau memang belum bisa bayar ada omongan, jangan sampai nyakit, jangan sampai utang itu ngandung. Yang ketiga, jangan nyakitin orang. Bagaimana cara sedunia ini jangan pernah ada yang kita sakitin. Karena sakit hati seseorang bisa doa jelek, langkah kita bisa ada. Begitu bagaimana caranya, satu orang pun jangan ada luka hati dengan kita. Oke, Mas. Yang keempat, nilai-nilai sedekah. Nilai-nilai sedekah. Bagaimana kita menyisihkan untuk memberi, termasuk memberi senyum, memberi ilmu. Yang penting memberi, mau sedikit. Semakin kamu memberi, semakin kamu terima. Kiping itu saya ingin memberi adalah menerima. Kemudian setelah itu kita semua kita lakukan, yang nomor berikutnya harus jujur, ikhlas, sabar, eling dan waspada, komitmen, disiplin itu udah otomatis. Yakinlah dengan berpola-pola dari nomor 1 tadi sampai nomor yang sekian tadi kita terapkan dalam usaha dagang kita praktekkan. Yakin saya, yakin Allah akan memberkahi semuanya. Yakin itu saya. Oke, siap. Ya. Ya, dalam perjalanannya Ya. kan biasanya terjadi ini Mas ya. Apa namanya, ada yang kendala atau Ya, mungkin ya. ada kesulitan gitu. Kira-kira nih pernah nggak nih Mas? Suka duka ya? Iya, Suka duka ada Mas. Selama di border ya. Oh, Border suka ini. dukanya ada. Mungkin Setiap bisa Mas. diceritakan Mas. Iya, suka dukanya ada Mas. Suka dukanya itu nomor 1, bila mana ini dukanya, sukanya banyak senang karena kita orang usaha itu harus senang, mencintai pekerjaan terutama ya, terus harus selalu bersyukur. Yang membuat kendala kita itu kadang-kadang kalau punya utang ke orang, kalau orang punya utang ke kita lambat, apalagi yang kabur, yang nggak bayar itu, nah itu. Tapi yakinlah, bila mana ada orang nyakitin kita balas dengan kebaikan. Ada orang mengkhianati kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan doa-doa yang baik. Semua akan kembali ke kita. Tapi itu tandanya Allah sayang kita, Tuhan sayang kita. Kalau sudah bisa mengikhlaskan itu semua. Karena biasanya gini, kalau ada orang pelanggan kita yang nggak bagus, terus jauh dari kita, tandanya pelanggan yang bagus akan didekatkan dengan kita. Kita bila mana kita mengalami masalah di titik nol, itu kayak bola bekel aja. Positive thinking, always positive thinking, berprasangka baik. Kayak bola bekel itu kalau dibuatin jebret berarti mentalnya mau tinggi. Bila kena kita mengalami usaha itu mau turun, tandanya mau naik. Tapi di waktu turun itu harus koreksi diri. Introspeksi diri, tafakur, semedi, mencari salah saya di mana, salahnya dibenerin, kurang saya di mana, kurangnya ditambahin. Yakinlah itu. Kalau profil atau filosofi ini Mas ya, kenapa kok bordernya ini loh? Nah, border itu kan sebenarnya jarum ya Mas. Kok ada pakai hati? Oh, itu ini pesan perlu- moral. perlu Pesan moral. ada, iya, mungkin filosofinya. Mas. Filosofinya Iya. begini. Jadi Mas, segala sesuatu yang berangkatnya dari hati Mas. Sesuai dengan nasihat kita itu pasti indah pada waktunya. Karena segala macam yang pernah saya jalani, saya mencari ilmu, saya melanglang, saya berguru di manapun, saya sharing, saya seminar, saya segala macam saya pelajari ya. Iya. Inti dari semua itu ternyata itu kembali ke hati. Kita ini harus kenal dengan hati kita. Kita harus kenal hati kita. Setelah kenal hati kita, kenal diri kita. Kenal diri kita. Kenali hatimu, maka Allah akan kenal dirimu. Kenal dirimu, akan kenal Tuhanmu. Jadi bahasanya, setelah seseorang itu selalu mengedepankan hati daripada pikiran, hidup itu indah. Tapi kalau dibalik, contoh gini, orang yang mengedepankan pikiran daripada hati, misalnya ini, di pikiran ini 70, di hatinya 30, banyak pusing. Minimal pikiran 50, hati 50, hidup bela. 70 di hati, 30 pikiran, hidup indah. 75 di 75 di hati, 25 di pikiran indah. Tapi kalau dibalik,
60 pikiran, 40 hati udah mulai pusing. 70 pikiran, 70 hati pusing banyak. Jadi minimal balance 50 hati, 50 pikiran. Syukur-syukur banyak hati. Selamat datang tuan rumah. Aku hujanan 2 kali. Ya, Untung baru pertanda rezeki mau datang banyak. Karena hujan. Status saya pas banget ini. Wah, Subhanallah. sisa sedikit buat ini. Wah, Ya, subhanallah. Dengan Allah. Allah Akbar. Semua itu sudah diatur Gusti Allah. Saat yang tepat. Saat yang tepat. Ya. Ya seperti itu Mas. Jadi bahasanya kenapa kok pakai hati? Di jalan raya itu hati-hati jalan lagi diperbaiki. Pesan moral. Enggak ada pikir-pikir jalan lagi diperbaiki, enggak ada. Ya, Terus betul. sering terjadi kecelakaan. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Enggak ada pikir-pikir sering terjadi kecelakaan belum pernah. Jadi orang tua pun sama. Mau kemana? Mau kerja, Mbah. Ya udah kerja jangan hati-hati. Kerja kalau kerja hati-hati. Ngomong aja. Lagi. Kalau ngomong nggak hati-hati bisa ditakutin orang. Kalau ngomong hati-hati, Ya. apapun yang tidak pakai hati-hati itu biasanya identik dengan nggak pas. Contoh naik sepeda, berusaha jatuh. Orang bilang makanya kalau naik sepeda hati-hati. Hati-hati sudah tandanya pakai hati. Betul? Oke. Orang nggak konsentrasi di terminal atau di airport. Kan di perhatian. Langsung masuk ada apa ini? Perhatian. Kalau pernya dipisah, hanya dipisah tinggal hati. Hati. Ya kan? Perhatikan sama. Jadi hati itu heart is everything. Hati adalah segalanya. Berawal dari hati sesudah dengan khasiat kita. Insya Allah hidup akan indah. Ya, mungkin perjalanan bisnis itu kan katakanlah nggak secerah itu masih Ya. katakanlah ada hambatan. Tadi sudah dijawab mengenai ini. Nah, Hmm. kira-kira nih untuk awal ngerintis border pakai hati. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya, Udah kalau banyak ini yang kenal. sudah kenal. Gitu. Oh, cara-caranya, Kalau kiat-kiatnya. mungkin udah maju nih, proses-prosesnya udah banyak nih. Hmm. Nah, kira-kira itu apa awal mula itu ya Hmm. dari mohon maaf nih, mungkin bisa diceritakan. Ya, awal Awal mulanya mula. gini. Awal mulanya itu kita memang Gusti Allah sudah menyiapkan kita dulu di karyawan PT Setarwin Indonesia tukang bordir. Walaupun iklan lama nggak langsung dari tukang bordir. Ya. Kemudian pelang-pelangan lama usaha jatuh bangun karena belum berbakti sama ibu tadi. Singkat cerita, Ya. usaha apa aja saya jatuh nggak bangun-bangun dulunya sebelum saya berbakti sama ibu saya. Oke. Setelah saya ketemu orang Cina diingatkan namanya Ko Hakim. Mas, kalau engkau ingin usahanya lancar Ya. atau engkau ingin kehidupan mulia, berbakti sama ibu. Kemudian setelah saya berbakti sama ibu, saya minta ya Allah jadikan saya pengusaha. Alhamdulillah jadi pengusaha. Awalnya belum punya mesin. Ya. Awalnya jadi calo. Awalnya calo dari konveksi dapat order saya bordir ke tempat orang lain. Dari orang teman-teman penjahit dapat order saya bordir ke orang lain. Waktu itu Haji Udin bordir ke tempat saya. Ke saya 700, saya dari bordir 500. Atau dari bordir itu 500 saya jual 700 untuk 200 sepeda. Terus perak itu untung sebulan 1 juta saya kasih ibu saya, omset naik 10 juta. Ya. Bulan kedua Biasa. untung 2 juta saya kasih ibu saya langsung 20 juta. Yang bulan ketiga ibu saya kasih 3 juta, omset naik 30 juta. Artinya usaha apapun dengan basic berbakti sama ibu, yakin usaha kita akan menjalan gitu. Terus kemudian karena kita sudah ngalir, kalau sudah benar, karena ibu itu ibaratnya panel listrik, bapak itu sekring. Udah punya kabel, udah punya lampu, punya TV, punya kipas angin. Kalau panel sama sekringnya nggak dinyalain, nggak nyala. Usaha begitu saja, usaha apa saja. Kalau basic spiritualnya tadi nggak dipakai, berbakti sama ibu enggak, sayang istri enggak, ya nggak ngabut. Alhamdulillah mulai ngalir lama-lama ya sampai punya mesin karyawan 20. Ya sebagai tanda saya bersyukur kepada Allah, termasuk saya berhasil. Tapi dibanding orang-orang yang sukses, saya baru merintis. Tapi alhamdulillah saya bersyukur karena ukuran bahagia seseorang bukan harta. Karena proses dengan kebaikan itu. Jadilah orang baik itu indah. Ya. Yakinlah itu. Dan yakinlah dengan pola-pola yang baik yang tadi saya sebutkan di atas tadi, Allah akan membuka jalan. Dilalah bahasanya. Dilalah ketemu aja. Orang itu kalau sudah benar pikirannya, benar hatinya sudah jauh dari syirik dan kita kabur sombong, pikirannya udah selalu berpositif. Ibaratnya kesandung duit. Kesandung duit. Ibaratnya kesandung di situ, kesandung di situ. Ada pelanggan kita ketemu pelanggan. Ibaratnya gitu. Nongkrong dimanapun ketemu pelanggan. Bila itu siapa yang ngatur? Allah. Iya. Makanya kita ada bakso, itu ke bakso itu bisa.
yakinlah kita bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Hmm. ini Mas, Ya. setelah mengembangkan Mas ya, satu udah sukses mungkin seperti amin. itu. Ini kira-kira apa yang diperhatikan ini untuk mengembangkan bisnis yang lain Mas? Apakah Mas Agus ini langsung beberapa bisnis atau satu dulu saja baru bisnis berikutnya ini? Yang paling bagus ya ini Mas. Iya. Paling bagus adalah bisnis kita satu ini kuat dulu. Oh, Kuat iya. dulu, yakin dulu, jadi dulu, Iya. baru ngembang ke yang lain. Jangan sampai ini bisnis itu ini cekik-cekik 3 bulan ganti lagi. Ini cekik-cekik 3 bulan ganti lagi. Cekik-cekik bulan jangan. Satu kuat dulu. Nanti setelah satu kuat dulu Allah menuntun. Kang Mas kita masih ortotik dulu Bajaringan. Bajaringan sekarang udah langsung dari pabrik. Tiba-tiba datanglah So, pelakon. oh, Ngembang Iya. dengan sendirinya ngembang. oh, Karena apa? Jadilah orang baik. Ibarat kata kalau orang baik itu kayak kembang itu. betul. Kayak madu itu. Yang datang kupu-kupu yang datang apa yang hirup tawon ya? Tawon dihirup madunya. Lebat. Tapi kalau kita tempat sampah yang datang lalat, yang datang yang kita sama. Jadilah orang yang seperti bunga-bunga. Betul. Banyak orang suka, banyak orang. Menarik itu Mas. Menarik. Jadilah magnet. Jadilah magnet di antara seorang ya banyak senyum, banyak ramah tamah, udah nggak usah ego-egoan, baik sama orang sering menyapa dan jangan lupa berdoa juga. Berdoa yang harus kita selipkan kadang gini Mas. Tiap hari kita berdoa itu berdoa pada diri sendiri, pada keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, sampai saat presiden, saat Indonesia doain semua. Terus doa kepada pelanggan kita. Kalau misalnya karyawan ya berdoa sama bosnya. Iya. Rata-rata karyawan itu hidupin bos saja dibalik. Kita doain bosnya, doain pabriknya. Gitu. Nah, yang berikutnya doa seperti leluhur. Misalnya kanan kiri kita ini kita ya doain setiap hari. Ya Allah ampuni leluhur saya, ampuni leluhur wilayah sini. Tempat usaha kita itu didoain leluhur wilayah situ gitu. Wilayah usaha kita itu. Dan leluhur wilayah desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten semua didoain. Pemerintah Jember kuburi pada orang-orang pendidikan surga. Dan sudah meninggal di daerah situ didoain, yang masih hidup di daerah situ juga didoain, karena nggak pakai pulsa kan doa. Dan ikhlas itu, didoain aja kita nggak tahu, doain orang yang didoain nggak tahu kan ikhlas. Iya. Oke Mas, Baik, terus. Mas, mungkin itu dulu ya. Ya, Mas, terima kasih banyak karena sudah lama ya. Kebetulan Baiklah, bahasanya juga udah untuk keburu dingin ya. hari ini dengan Mas Agus Poleng, terima kasih banyak ya Mas. Ya. Semoga kedepannya bisa ketemu lagi untuk wawancara yang lain. Salam. Kita minta maaf dulu. Oke, Nah, silakan. sebelumnya bincang-bincang saya kalau ada salah saya minta maaf ya Mas Yondo, kepada pemirsa juga. Sama-sama, Mas. Kalau ada salah saya minta maaf karena sifatnya hanya sharing, bukan menggurui, bukan menasehati. Oke, Ya. siap. Terima Ya, kasih. semoga sukses, berhasil lalu. Termasuk juta malas, lemah lembut tidak semulu, makan disaring. Lemah lembut Gusti Allah yang disebut. Mudah-mudahan sukses selalu Mas Wondo. Amin. Saya Ya. selalu. Terima kasih. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.